Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Rizky dengan NIM A1Q1211024. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai anak berkebutuhan khusus permanen. Kita perlu ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK ialah anak yang secara fisik, sensorik, intelektual, sosial, emosional, dan atau kemampuan berkomunikasinya menyimpang dari kriteria normal secara signifikan, sehingga karena penyimpangannya tersebut membutuhkan layanan berkebutuhan khusus. Beberapa contoh anak berkebutuhan khusus permanen adalah 1. Tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Ciri-ciri tunanetra yaitu 1. Seseorang yang hanya mengenal bentuk dari objek. 2. Hanya dapat menghitung jari dan dari berbagai jarak. 3. Tidak dapat melihat tangan yang digerakkan. 4. Seseorang yang hanya dapat membedakan gelap, terang, atau persepsi cahaya dan dapat menunjukkan sumber cahaya. 5. Seseorang yang tidak mempunyai persepsi cahaya. Kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran, sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu mendengar, yaitu kurang dengar namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Tuli, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Tuli total, yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempersepsi dan mengembangkan bicara. Ciri-ciri tunarungu yaitu terlambat berbicara atau perkembangannya tidak sesuai dengan usia. Pelafalan bicara tidak jelas, tidak bisa mengikuti instruksi, berbicara dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Tunagrahita merupakan kondisi perkembangan kecerdasan seorang anak yang mengalami hambatan sehingga dia tidak mencapai tahap perkembangannya secara optimal. Ciri-ciri tunagrahita yaitu penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau terlalu besar, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia, perkembangan bahasa atau bicara terlambat, tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan, koordinasi gerakan kurang, sering keluar ludah dari mulut. Keempat yaitu gifted and talent. Gifted berarti suatu pencangkup
talent secara implisit, tetapi talent menunjukkan gambaran penonjolan kecakapan khusus pada bidang tertentu. Gifted lebih berhubungan dengan bidang akademik atau intelektual, sedangkan talent lebih berhubungan dengan bidang non-akademik seperti bidang seni, kepemimpinan sosial, dan lain-lain. Ciri-cirinya yaitu kemampuan intelijensi umum yang sangat tinggi, memiliki bakat istimewa pada bidang tertentu, kreativitasnya tinggi dalam berpikir, dan selalu muncul ide-ide yang cemerlang, membaca pada usia lebih muda, membaca lebih cepat dan lebih banyak, memiliki perbendaharaan yang luas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Kelima yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot, sedangkan sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ciri-cirinya yaitu anggota gerak tubuh kaku, lemah, dan lumpuh, kesulitan dalam gerak, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, kesulitan pada saat berdiri, hiperaktif atau tidak dapat tenang. Keenam yaitu tunawicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Ciri-cirinya yaitu berbicara keras dan tidak jelas, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya, telinga mengeluarkan cairan, menggunakan alat bantu dengar, bibir sumbing, suka melakukan gerakan tubuh, cenderung pendiam, dan suara sengit. Ketujuh yaitu tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam pendidikan, emosi, dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Ciri-cirinya adalah gentar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari. Misalkan, ketakutan yang kurang jelas objeknya. Takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Gugup atau nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Perusak, yaitu memperlakukan benda-benda menjadi hancur dan tidak berfungsi. Rendah diri, yaitu sering minder yang mengakibatkan tindakan melanggar hukum karena perasaan tertekan. Kedelapan yaitu specific learning disability. Public Law dan Kaufman menjelaskan tentang specific learning disability sebagai gangguan pada satu proses psikologi dasar atau yang lebih terlihat dalam penggunaan bahasa lisan dan tulis dengan wujud seperti ketidaksempurnaan mendengar, memikirkan, membicarakan, membaca, menulis, mengucapkan, atau melakukan penghitungan matematika. Ciri-cirinya memiliki potensi dan atau fungsi kecerdasan minimal pada tingkat rata-rata. Hal ini dibuktikan melalui tes intelijensi. Memiliki prestasi akademik yang jelek dan tidak sesuai dengan hasil tes intelijensi, usia, dan tingkat pendidikannya walau sudah mendapat pembelajaran yang optimal. Mengalami kesulitan dalam memproses informasi, seperti membedakan bentuk yang mirip, menirukan gerakan, membedakan kanan dan kiri, serta berbagai kesulitan lainnya. Kesembilan yaitu slow learner. Slow learner merupakan kondisi di mana anak mengalami lamban belajar, lamban terampil, dan lamban memahami suatu informasi yang diperoleh atau ditangkapnya. Terkadang
Anak mengalami slow learner juga mengalami kekurangan dalam hal fisik, sosial, dan emosional. Ciri-cirinya, kesulitan dalam menuangkan pikiran ke dalam tulisan, menulis dengan lambat, tulisan tangan yang sulit dibaca, teks yang sulit dipahami, tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang membingungkan. Ke-10 yaitu anak autis. Autis atau biasa disebut autism spectrum disorder adalah sebutan bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya dan mempengaruhi perilakunya sehari-hari atau yang disebut juga dengan neurobehavior. Tanda seseorang menunjukkan gejala gangguan autis biasanya dapat diamati pada tahun ketiga setelah lahir. Ciri-cirinya yaitu bermasalah dengan kontak mata, tidak merespon saat namanya dipanggil, kesulitan komunikasi. Masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme antara lain sulit bicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat seperti menunjuk dan melambai. Gangguan dalam berhubungan sosial dan gangguan perilaku. Ke-11 yaitu ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Ciri-cirinya yaitu sulit fokus, tidak suka mengerjakan tugas atau aktivitas yang memerlukan waktu lama. Perhatiannya mudah teralihkan, sering lupa, tidak terorganisir, sulit mendengarkan sesuatu, tidak bisa mengikuti instruksi. Dan yang terakhir yaitu tunaganda. Anak tunaganda adalah anak yang menderita kombinasi atau hubungan dari dua atau lebih kelainan atau kecacatan dalam segi fisik, mental, emosi, dan sosial, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan psikologis, media, sosial, dan vokasional melebihi pelayanan yang sudah tersedia bagi anak yang berkelainan tunggal agar masih dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Ciri-cirinya yaitu memiliki ketunaan lebih dari satu jenis, ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin bahaya bila tidak cepat mendapatkan bantuan, sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya, membutuhkan instruksi atau pemberitahuan yang sangat terperinci. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.